kita masih dalam program Dialog Simpang Beraga, tentunya bersama para narasumber yang sudah hadir. Dan tema yang kita masih bahas, yakni mencari solusi penyelesaian masalah perburuhan melalui revitalisasi peran serikat buruh. Ini luar biasa ya, tadi cerita dari Mbak Nani, kemudian juga Mas Nanang, dan juga Pak Wilman, begitu. Ini ternyata masalahnya semakin tahun semakin meningkat, begitu ya. Bahan-bahan pokok ini semakin meningkat, tapi pendapatan kita, apalagi pendapatan buruh ini juga semakin menurun. Ini tidak seimbang dengan apa yang tentunya dikeluarkan dan juga didapatkan. Untuk Pak Wilman, sebetulnya apa yang Anda lihat peran serikat buruh ini dalam penyelesaian masalah perburuhan, begitu, Pak Wilman? Baik, terima kasih. Pada dasarnya saya sepakat apa yang diperjuangkan oleh kelompok serikat pekerja atau buruh ini kan bicara tentang prinsip hidup ya, dalam arti bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup, mensejahterakan, bahkan menyekolahkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu suatu hal yang terus diperjuangkan oleh kelompok serikat pekerja atau buruh. Kalau boleh saya memberikan saran pada para serikat pekerja atau buruh, bagaimana buruh ini bisa dibekali kemampuan atau keterampilan lain. Betul, itu yang terpenting. Di samping kewajiban kerja dia pada perusahaan tertentu. Nah, hal ini penting karena ini bisa meningkatkan perekonomian bagi buruh itu sendiri. Nah, organisasi serikat pekerja atau buruh ini kan tentunya bisa kerjasama dengan perusahaan, dengan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Betul. Nah, ini yang terpenting, begitu ya. Kemampuan dan juga kompetensi kita harus diasah. Setuju ya rekan-rekan ya? Kalau misalnya rekan-rekan di sini kerja juga, tapi kita punya kemampuan, begitu ya, mungkin ada yang berwirausaha atau juga misalnya dalam bidang apapun, kita akan secara sendirinya mendapatkan penghasilan, tidak hanya dari mengandalkan kita bekerja di sebuah perusahaan atau di PT saja, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan lain di bidang apapun, ini justru akan menambah penghasilan yang kita dapat. Apalagi kalau hobi kita ini dikembangkan, biasanya kan punya hobi ini, misalnya hobinya sama batu akik gitu ya. Sekarang ini lagi marak batu akik di mana-mana, jadi pengusaha batu akik, kemudian juga ngasah batu akiknya itu sendiri, jadi modalnya kecil, cuma mungkin ini akan menjadi penghasilan yang juga bisa meningkatkan perekonomian secara tidak langsung itu sendiri, begitu. Saya mau ke Mbak Nani lagi. Tadi kita ketika jeda kita sempat diskusi juga, begitu ya. Saya juga banyak menonton di tayangan televisi, memang banyak sekali para buruh migran yang pulang, bahkan juga pulangnya itu hanya nama saja, begitu ya, dan sebagainya. Sebetulnya apa yang terjadi di sana, begitu ya, di tempat yang memang Mbak Nani sendiri memang merasakan begitu luar biasanya di negara orang. Gimana nih Mbak Nani? Iya, sebenarnya permasalahan utama adalah karena tidak ada bekal pengetahuan di negeri. Betul, sepakat. Pertama itu. Karena ketika kita berada di training center atau PJTKI, kita hanya di training untuk bagaimana kita bekerja di rumah majikan, mencuci, memasak, bahasa, dan sebagainya. Tapi untuk hak-hak kita atau bagaimana cara kita ketika terkena masalah harus seperti apa, itu yang tidak diterapkan di dalam training center tersebut. Itu yang membuat banyak buruh migran yang tidak punya pengalaman atau banyak buruh migran yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia terkena masalah. Itu, jadi memang pengetahuan dan juga keterampilannya juga harus diasah. Sebelum berangkat ke luar negeri, mungkin harus dilatih dulu nih, pelatihannya juga harus tepat, begitu. Sepakat ya, karena juga ada tempat-tempat yang memang ya udahlah, yang penting berangkat, dibutuhkan di sana, sementara di sana kita bahasa saja sulit, begitu ya, keterampilan kita tidak punya. Mungkin kalau kita punya kemampuan atau juga kita mampu untuk kira-kira kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa berkomunikasi secara tidak langsung dengan rekan-rekan kita di sana, kita juga nggak sulit menghubungi orang-orang yang memang dibutuhkan pada saat itu, begitu ya. Untuk Pak Nanang, bagaimana sebetulnya posisi serikat buruh dalam penyelesaian masalah perubahan, begitu Pak? Ya, selama ini kan pekerjaan harian serikat buruh itu pasti advokasi ya. Betul. Karena semakin setiap hari itu pasti ada saja selalu ya kasus-kasus perburuhan, entah PHK, entah cuti hamil dan lain sebagainya. Betul. Dan ini serikat buruh hari ini memang disibukkan, kesehariannya disibukkan dengan advokasi. Tapi secara menyikapi kebijakan-kebijakan, kita juga sekarang sudah mulai merapatkan lagi barisan antar sesama serikat buruh. Apalagi sebentar lagi ada momentum Hari Buruh sedunia, dan kita memang bersepakat untuk istilahnya membangun aliansi yang kuat. Karena bagaimanapun juga kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini masih tetap harus kita kritisasi gitu ya, karena
sampai saat ini juga kondisi buruh bukannya semakin lebih baik, tapi juga semakin lebih terpuruk gitu. Jadi untuk ke depan ini kita memang lebih banyak rapat-rapat bersama dengan serikat buruh, bahkan termasuk juga dengan jaringan buruh migran sendiri gitu ya. Kita banyak berkoordinasi karena kebetulan kemarin juga kita bekerja sama ya advokasi kasus buruh migran yang meninggal dunia yang di Hong Kong kemarin itu. Oke, nah itu dia, pulang tinggal nama, tapi ternyata memang ada permasalahan lain yang juga harus kita selesaikan. Iya. Di negara kita saja banyak permasalahan, apalagi mungkin kalau misalnya Anda atau juga kita ini keluar negeri begitu ya. Masih juga ada masalah sampai kapanpun tidak akan selesai. Ini saya mau ke Pak Wilman gitu. Menurut pandangan dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan juga Hukum, sebetulnya mungkin secara pengkajiannya sendiri, apakah juga ada pengalaman-pengalaman atau juga mungkin laporan-laporan terkait dengan selain UMK, selain juga outsourcing, selain juga kontrak kerja yang tidak pasti begitu. Apakah juga ada pengalaman-pengalaman atau laporan-laporan dari buruh yang juga menyangkut terkait dengan kesejahteraan dan lain sebagainya begitu, Pak Wilman? Kalau dibilang laporan itu tidak mungkin karena saya bukan bagian dari serikat pekerja apalagi pimpinan perusahaan. Saya juga banyak teman di serikat buruh atau pekerja termasuk dengan Pak Nanang. Kita sering diskusi, bahkan sering menyaksikan berita di TV sampai dengan baca di koran. Banyak hal yang terjadi yang menimpa buruh. Betul. Nah, saya pikir persoalan yang paling mendasar bagaimana buruh ini bisa meningkatkan kesejahteraannya itu organisasi serikat atau serikat pekerja atau buruh ini dia harus melakukan bukan hanya pembinaan tapi pelatihan. Nah, itu dia. Pelatihan dan keterampilan tertentu bagi buruh gitu kan. Seperti misalkan pelatihan bahasa. Nah, itu dia. Terus juga pelatihan ekonomi kreatif lainnya yang di samping bekerja tentunya bisa menjual hasil produk-produk ekonomi kreatifnya ini di lingkungan perusahaan atau di luar itu gitu kan, di luar itu. Nah, ditambah juga yang terpenting di sini bagaimana organisasi serikat pekerja atau buruh ini bisa melakukan kerjasama baik dengan pengusaha, dengan pemerintah atau berdiri secara sendiri ini guna untuk meningkatkan kualitas buruh itu sendiri. Kualitas dalam arti ini kemampuan diri sendiri dan juga bagaimana bisa mendapatkan atau meningkatkan perekonomian lain lewat usaha-usaha tadi. Betul. Gitu kan. Dan bagaimana kualitas buruh Indonesia ini mempunyai daya saing di tingkat internasional. Nah, betul. Apalagi sebentar lagi kita juga akan masyarakat Pasar bebas. ekonomi ASEAN itu juga perlunya bahasa dan juga komunikasi. Ini juga tentunya bisa menjadi tempat lagi nih buat kita begitu. Selain kita bekerja, kita juga harus punya kemampuan lain, berjualan, berdagang dengan menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris begitu ya. Ini saya mau ke Pak Nanang lagi nih. Sebetulnya memang kalau kita juga berbicara mengenai buruh, kemudian juga permasalahan yang terjadi, biasanya kan buruh ini tadi ada dua pendekatan, advokasi dan juga aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa juga sudah sering dilakukan begitu ya. Namun apa sebetulnya tanggapan dari pemerintah dari aksi unjuk rasa? Apakah juga dari aksi unjuk rasa tersebut ada nggak sih yang didengar atau juga ada nggak sih yang direalisasikan begitu dalam bentuk yang memang real dan juga nyata begitu untuk para buruh? Ya, selama ini sih berdasarkan pengalaman ya. Jadi memang penyelesaian perselisihan perburuan itu ada undang-undang tersendiri ya, yang namanya PPHI itu. Betul. Jadi di dalam undang-undang ini sebenarnya sih peran pemerintah itu sangat minim, justru lebih lepas tanggung jawab sebenarnya. Karena di situ di undang-undang PPHI buruh dipaksa bertarung sendiri gitu ya, dari mulai tingkatan bipartit, kemudian tripartit, entah mediasi dengan disnaker gitu, sampai masuk ke ranah pengadilan, ke ranah hukumnya. Betul. Jadi selama ini sih kasus-kasus perburuan itu lebih digiring kepada proses PPHI-nya dibanding kalau kita unjuk rasa pun juga hanya ketika contoh misalkan kita ke bupati ya atau ke gubernur, paling kita difasilitasi mediasi oleh mereka, dia menampung aspirasi, tapi tindakan dari pemerintah sendiri itu kadang tidak ada sama Tidak sekali. ada ya. Jadi hanya ngajak ngobrol, Betul. menampung aspirasi, tapi Hanya. tindakan realnya nggak ada. Tindakan realnya nggak ada. Bahkan juga mungkin ini semakin
meningkatnya BBM dan sebagainya Ya, itu betul. justru makin menyulitkan kita, apalagi Betul. untuk apa ya, untuk para buruh ini yang justru masa depannya ini bukan terancam lagi begitu, nyaris mungkin sebetulnya kita bekerja ini di kontrak setahun, apakah kontrak setahun ini akan diperpanjang atau tidak, justru ini setiap tahunnya bukannya kita makin meningkat si penghasilannya, tapi ketika kita kontrak lagi itu akan kembali ke awal itu Ya, begitu ya, seperti itu yang itu. juga sulit, yang tentunya juga harus dipecahkan Dan masalahnya ini begitu. juga tadi saya sependapat dengan Pak Firman, PPMP sendiri gitu ya, di internal organisasi, terutama untuk para anggota. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah satunya bagi mereka yang masih bekerja di perusahaan, kita selalu memberikan penyadaran ya melalui pendidikan, diskusi dan lain sebagainya tentang hak-hak normatif sampai ke pendidikan bagaimana dia bisa mengadvokasi dirinya sendiri di perusahaan. Yang keduanya, kita juga mengorganisir buruh-buruh yang ter-PHK gitu. Jadi kita kasih pembinaan, pendidikan juga lebih kepada ekonomi kreatif. Nah, itu dia pelatihan Jadi juga. ada beberapa buruh yang sudah di PHK, kita rekrut. Dia kan punya keahlian, terutama di bidang menjahit gitu ya, atau apa. Lalu kita dirikan, mereka kasih pembinaan tentang konveksi. Dan alhamdulillah kita punya basis yang bergerak di Luar ekonomi biasa. itu. Boleh tepuk tangan dulu. Ini pentingnya begitu ya. Ini pentingnya juga kita untuk memiliki kemampuan lain, yaitu ketika kita di PHK kita sudah siap dan kita juga punya bekal untuk tentunya juga berwirausaha dan sebagainya. Betul. Kita akan kembali lagi, kita akan bahas juga lebih lanjut mengenai solusi penyelesaian masalah perburuhan melalui revitalisasi peran serikat buruh. Dan kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Simpang Beragam.